Duduk teman-teman. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah, baik Pak. Sebelumnya itu teman-teman, saya ingin mengetahui perasaan kalian itu mulai dari angka mana 1 sampai 10. Apa alasan kalian sehingga mengambil angka yang kalian sebutkan tadi? Silakan dulu kepada saudari yang ada di sebelah kiri saya. 5. Karena kurang sehat. 8. Alasannya karena saya belum makan siang, Pak. Kalau saya ada di pertengahan, yaitu 5, karena pas saat kesini ban motor saya pecah di jalan. Kalau saya itu 6 karena hari ini banyak sekali masalah. Kalau saya 10 karena hari ini saya sangat bahagia. Baik teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, alangkah baiknya kita berdoa yang dipimpin oleh salah satu di antara kalian. Siapa yang mau memimpinnya? Saya Pak. Ya, saya silakan. Oke, mari teman-teman, sebelum kita memulai proses bimbingan ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama sebelum memulainya. Berdoa mulai. Doa selesai. Supaya kita itu bisa kenal antara satu dengan yang lain, baiknya kita itu untuk saling memperkenalkan diri. Yang pertama itu saya perkenalkan diri sebagai konselor pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Mustaqim, alamat Desa Langda, Kecamatan Batu Batu. Sekarang menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Rekang semester 5. Selanjutnya saya persilakan kepada teman-teman untuk memperkenalkan dirinya. Baik, supaya perkenalan nama kita itu tidak canggung, maka saya akan membuat suatu permainan yang bisa menunjuk siapa duluan yang akan memperkenalkan namanya. Ini pulpen untuk kita jadikan alat atau instrumen, supaya siapa nanti yang menjadi pertama dia yang kena. Jadi dia dulu yang pertama nama. Ya. Ya, saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Muhammad Nuradana, bisa dipanggil Danu. Asal saya dari Bebu, dari Desa Sembilan, Kecamatan Allah, Endrekang. Saya dari Universitas Muhammadiyah Endrekang, sudah semester 5 di prodi bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya supaya lebih akrab, maka saya tunjuk saudara untuk memutar pulpen ini. Baik, perkenalkan, nama saya Nurmiati, alamat Mahliba, Kecamatan Curyo, Kabupaten Endrekang. Saya sekarang kuliah di Universitas Muhammadiyah Endrekang semester 4, program studi bimbingan dan konseling. Itu saja. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Repki Baujan. Saya biasa dipanggil Repki. Alamat saya di Cakke, Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja. Kemudian saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Endrekang dengan program studi bimbingan dan konseling. Saya semester 3. Sekian. Lanjut kamu. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Zainur, biasa dipanggil Zainur. Alamat saya itu di Belalang, Desa Langda, Kecamatan Batu Batu. Saya salah satu mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Endrekang, program studi bimbingan dan konseling semester 8. Sekian. Nah, baik, karena tinggal satu, langsung saja untuk memperkenalkan namanya.
Baik, perkenalkan nama saya Nurhami Wahda Sahida, biasa dipanggil dengan Rahmi, semester 5. Saya berkuliah di Universitas Muhammadiyah Endrekang. Alamat saya itu ada di Tangru, Kecamatan Malua. Baik, karena kita semuanya sudah memperkenalkan nama satu sama lain, berarti kita sudah saling mengenal. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi transisi, di mana saya akan menjelaskan apa tujuan kita dan pengertian dari bimbingan kelompok tersebut. Sebelum kita masuk ke dalam bimbingan kelompok sendiri, maka saya akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok dan apa tujuan kita melakukan bimbingan kelompok tersebut. Baik, bimbingan kelompok itu suatu yang dilakukan seorang atau konselor kepada klien dalam bentuk kelompok, sehingga bisa menjelaskan apa yang menjadi masalah dan apa solusi nanti yang bisa kita selesaikan di dalam bimbingan kelompok tersebut. Dan tujuannya nanti itu supaya bisa mencegah terjadinya bullying di kalangan teman sebaya, apa pengaruh kecerdasan emosional terhadap pencegahan bullying di teman sebaya. Itu adalah salah satu tujuan kita untuk melakukan bimbingan kelompok ini. Baik, untuk lebih lanjutnya saya akan menjelaskan beberapa prinsip yang harus kita pegang di dalam bimbingan kelompok ini. Sebelum itu saya mohon izin untuk berdiri untuk menjelaskan apa prinsip yang harus ada di dalam bimbingan kelompok. Baik, saya akan menjelaskan 4 prinsip yang harus ada di dalam bimbingan kelompok ini. Yang pertama itu adalah prinsip kerahasiaan, di mana nanti informasi yang kalian sampaikan itu harus dirahasiakan ketika sudah keluar di dalam bimbingan kelompok ini. Itu yang harus kita jaga. Yang kedua itu adalah prinsip kesukarelaan. Artinya bahwa prinsip kesukarelaan itu kalian sukarela atau spontan untuk mengeluarkan ide dan gagasan ketika memiliki permasalahan yang akan disampaikan. Jadi kalian itu sukarela dalam menyampaikan informasi tersebut atau memberikan saran seperti itu. Selanjutnya adalah prinsip ketiga, yaitu prinsip keterbukaan. Artinya kalian itu terbuka ketika diminta informasi, dan ketika kalian itu mengungkapkan suatu permasalahan, kalian itu terbuka. Jadi tidak ada yang dikatakan malu-malu atau ragu-ragu. Harus semuanya untuk bisa terbuka di dalam bimbingan kelompok ini. Yang terakhir adalah prinsip asas kenormatifan. Artinya nilai-nilai yang ada di dalam bimbingan kelompok ini yang sudah disepakati itu harus dijaga. Tidak boleh melanggar nilai atau etika yang sedang kita sepakati tersebut. Itulah 4 prinsip yang harus kita jaga di dalam bimbingan kelompok tersebut. Karena keberhasilan di dalam bimbingan kelompok ini ditentukan dari 4 prinsip tersebut, dimulai dari kerahasiaan, keterbukaan, kesukarelaan, dan kenormatifan. Ya, seperti itu saja. Baik, itulah tadi 4 prinsip. Jika ada dari teman-teman itu belum paham, maka bisa dipertanyakan supaya bisa lebih paham. Saya Karena saudara tadi dulu saya lihat angkat tangannya, maka saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak. Pertanyaan saya itu kan tadi Bapak sudah menjelaskan panjang lebar tentang asas-asas dalam bimbingan ini. Yang pertama tadi itu yang saya dengar itu yaitu asas kerahasiaan.
Nah, di mana asas kerahasiaan itu katanya menjaga semua rahasia. Bagaimana caranya? Kan saya ini ingin memiliki masalah yang agak sensitif lah. Nah, ketika saya menceritakan masalah kan di sini bukan hanya Bapak yang mendengarkan, tapi ada juga teman-teman yang mendengarkan. Bagaimana untuk bisa menjaga kerahasiaan saya? Bagaimana caranya supaya rahasia saya itu tidak terbongkar? Maksudnya ini adalah hal yang memalukan ketika orang banyak yang mendengarkan kayak gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaan saudara Dano. Dan selanjutnya pertanyaan yang kedua, saya persilakan kepada perempuan yang mewakili kita. Silakan. Baik, mungkin pertanyaan saya berkaitan dengan pertanyaan saudara tadi terkait asas kerahasiaan, di mana dalam dalam bimbingan terjadi ada salah satu yang tidak menjaga rahasia. Nah, apa saja konsekuensi yang bisa diberikan kepada teman-teman yang tidak menerapkan terkait asas kerahasiaan tersebut? Pertanyaannya sangat bagus sekali, di mana pertanyaan itu bisa dikatakan saling berkaitan. Nah, pertanyaan dari saudara Wiradana itu mengatakan bahwa bagaimana kalau asas kerahasiaan itu bocor. Nah, apabila asas kerahasiaan itu bocor, supaya bisa menjaga asas kerahasiaan itu di dalam bimbingan konseling, maka kita membuat kesepakatan supaya nanti ketika kita membuat kesepakatan, maka di antara kita itu akan mendapatkan konsekuensi apabila melanggar asas tersebut, yaitu asas kerahasiaan. Jadi kita nanti di sini di bimbingan kelompok itu akan membuat yang namanya kesepakatan antara kita bersama. Jadi itu yang jawabannya kalau nantinya ada dari antara kita ini membocorkan rahasia dari saudara Danu atau teman-teman yang lain, nanti kita buat kesepakatan. Sama juga seperti pertanyaannya Nurmiati mengenai tentang konsekuensi yang didapat oleh anggota kelompok maupun konselor, itu adalah yang pertama adalah dia itu tidak lagi bisa dipercaya baik sesama anggota kelompok maupun konselor tersebut. Sementara kalau konselor itu membocorkan rahasia daripada anggota kelompoknya, maka yang pertama harus dia itu dikenakan sanksi berupa teguran, kedua tulisan, dan yang ketiga adalah dicabut dari aktif atau titelnya sebagai konselor kalau konselor yang melanggar asas kerahasiaan tersebut. Itu konsekuensinya apabila konselor itu melanggar, dan juga apabila anggota kelompok itu melanggar dari asas kerahasiaan, dia itu tidak lagi dipercaya. Baik, supaya bimbingan kelompok kita ini mendapat kepercayaan, maka kita akan melakukan suatu perjanjian atau ikrar, di mana kita akan bersumpah untuk tidak membocorkan rahasia dari bimbingan kelompok ini. Ya, saya persilahkan untuk berdiri semuanya. Baik teman-teman, ikuti saya untuk mengucapkan ikrar atau sumpah kita pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berjanji tidak akan membocorkan rahasia yang kami dapatkan di dalam bimbingan kelompok ini. Billahi ta'ala. Apabila kami membocorkan, maka kami siap menerima konsekuensinya. Ya, terima
Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, karena kita sudah mengucapkan ikrar tersebut, maka saya akan menayangkan sebuah video mengenai tentang bagaimana kecerdasan emosional itu berpengaruh kepada bully terhadap teman sebaya. Maka saya persilakan untuk menonton videonya. Sertifikat dari uang 3 juta. Tahukah kamu bahwa sampai saat ini masih banyak sekali yang beranggapan bahwa IQ adalah penentu utama dalam kesuksesan? Individu dengan IQ yang tinggi diasumsikan akan sukses dan mendapatkan banyak prestasi dalam kehidupannya. Kesadaran diri. Hal ini berfokus pada kemampuan kita untuk mengenali emosi pada diri kita, serta faktor pemicunya, memahami kekuatan dan kelemahan pada diri kita, mengetahui value dan tujuan diri sendiri, serta memahami bagaimana hal yang disebutkan tadi berpengaruh terhadap pemikiran dan tindakan yang kita ambil. Jika kita merasa stres, kesal atau gagal, penting bagi kita untuk berhenti dan berpikir sejenak untuk memahami emosi yang ada. Ketika kita sudah memahami termasuk dengan penyebabnya, maka akan selangkah lebih mudah bagi kita dalam mengambil tindakan yang tepat sebagai bagian dalam penyelesaian masalah. Kedua, self-regulation atau pengelolaan diri. Ini adalah bagaimana kita dapat mengontrol dan mengelola emosi. Bukan berarti menahan emosi dan lalu menyembunyikan perasaan kita yang sesungguhnya. Namun ini adalah bagaimana kita mengekspresikan dan menentukan respon terhadap emosi secara tepat, baik secara waktu atau tindakan yang diambil. Individu yang memiliki self-regulation yang baik biasanya fleksibel dan mampu beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Mereka juga mampu mengatur dan meredakan emosi pada situasi konflik. Salah satu contoh adalah ketika emosi kita terpancing oleh seseorang, ingatlah dan pikirkan bagaimana kita harus merespon. Apakah kita langsung berteriak umum? Berlatihlah untuk menahan diri, mengambil nafas panjang, bersabar dan berpikir kembali, serta mengambil langkah dan waktu yang tepat untuk menyampaikan apa yang kita pikirkan dan rasakan kepada orang tersebut. Ketiga, internal motivation. Ini bukanlah sebuah motivasi yang dipicu dikarenakan faktor eksternal seperti uang, harta, ketenaran, ataupun pengakuan dari orang lain.
ini masih ada teman yang menolong ibu. Ya betul, saya merasa sangat bersalah karena dalam keadaan seperti ini masih mengganggu saya. Bersyukur kamu punya teman yang berani mulia walaupun kami menyakiti mereka, tapi mereka masih mau menolong ibu. Terima kasihlah atas kebaikan mereka dan kita minta maaf atas kegagalan kamu tadi pagi. Risma, ya aku minta maaf ya karena sudah memberi kamu dan minta uang kepada kamu tadi. Iya ya, minta maaf ya. Terima kasih ya. Baik, teman-teman, itulah tadi video antara kecerdasan emosional dengan bullying, di mana itu kecerdasan emosional sangat berpengaruh kepada bullying, karena kalau kita itu tidak memiliki kecerdasan emosional, kita itu sulit membangun emosi kita kepada teman-teman. Nah, ketika kita butuh bantuan kepada teman-teman, ketika kita tidak memiliki kecerdasan emosional, pastinya akan sulit untuk kita dibantu oleh teman-teman kita. Nah, untuk itu bagaimana kecerdasan emosional itu bisa berpengaruh, bisa mencegah daripada bullying adalah dengan cara kita menjalin hubungan persahabatan dengan teman-teman kita. Itu adalah kecerdasan emosional yang diperlukan dalam mencegah terjadinya bullying. Nah, untuk itu saya persilakan kepada teman-teman apabila ada yang ingin menangkap suatu video tersebut, bagaimana kecerdasan emosional itu bisa mencegah daripada bullying tersebut. Ya, saya persilakan. Saya Pak. Oke, baik, mengenai dari dua tadi video dicuplikan mengenai dari kecerdasan emosional itu sendiri, juga dari pelaku bullying atau bagaimanapun itu dapat dipahami bahwasanya kecerdasan emosional itu sangat penting bagi seorang pelajar untuk dalam bullying. Karena kenapanya? Karena itu ketika adanya kecerdasan emosional itu maka memudahkan ketika terjadinya bullying. Mungkin itu saja dari saya pahami dari dua video. Terima kasih. Baik, itu tadi dari teman kita, atau masih ada yang ingin menanggapi dari video kita ini? Video tersebut saya silakan. Saya silakan. Oke, tanggapan saya dari video-video tadi di atas bahwasanya pembulian itu bisa terjadi ketika seorang yang membuli itu kekurangan emosional atau emosionalnya itu lagi terganggu, kecerdasan emosionalnya kurang. Jadi ketika seorang memiliki emosional yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan pembulian itu, karena juga itu yang pembuli kurangnya bersosialisasi kepada teman-temannya atau lingkungan di sekitarnya, sehingga dia menganggap seorang itu remeh. Jadi dia akan membulinya, bahwa dia merasa bahwa itu adalah kesenangannya, bahwasanya ketika saya membuli itu adalah hal yang benar saya lakukan karena saya adalah kuat kayak gitu. Mungkin. Baik, karena kita sudah tanya jawab mengenai video kecerdasan emosional dan bullying, maka kita akan melanjutkan edukasi tentang kecerdasan emosional. Tapi terlebih dahulu, karena saya melihat kalian itu sudah capek, maka kita akan ice breaking dulu. Saya menunjuk dari salah satu anggota kelompok untuk memandu ice breaking tersebut. Ya, saya persilakan kepada saudari Nur Rahmi. Baik, Pak. Baik teman-teman, kita akan melakukan suatu games, yaitu games kefokusan. Lebih baik teman-teman itu berdiri supaya tidak mengantuk. Baik, nama games ini adalah games kefokusan. Ikuti apa yang saya katakan, jangan ikuti apa yang saya lakukan. Apakah semua sudah paham? Paham. Baik. Lanjut. Pegang telinga. Pegang hidung.
Baik, karena semuanya sudah tidak mengantuk lagi dan semangat kembali, maka kita lanjutkan lagi bimbingan kelompoknya. Baik teman-teman, saya akan memberikan edukasi mengenai tentang kecerdasan emosional itu sendiri. Nah, di dalam kecerdasan emosional itu adalah pentingnya menjaga kecerdasan emosional untuk memahami, mengelola emosi. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah kesadaran emosional, di mana ketika kemampuan untuk mengenali emosi diri sendiri dan orang lain. Artinya kesadaran emosional itu dapat dikatakan sebagai kesadaran emosi karena kemampuan untuk mengenali emosi kita, kemampuan untuk mengenali emosi orang lain, itu adalah kesadaran emosional. Yang kedua adalah pengaturan emosi, kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik dan mengontrol reaksi emosional. Artinya bahwa ketika kita memiliki suatu pengaturan emosi, maka kita dengan mudah untuk mengontrol dan memanajemen suatu emosi kita, karena emosi kita itu terkadang meluap-luap sehingga bisa terjadi yang namanya kesalahan di dalam menjalani hubungan dengan orang lain. Jadi diperlukan yang namanya pengaturan emosi. Yang kedua adalah motivasi diri, di mana kemampuan untuk memotivasi diri sendiri, mengatur emosi untuk mencapai tujuan dan tetap gigih dalam menghadapi tantangan. Artinya ketika kita menghadapi suatu tantangan, maka kita harus memotivasi diri, karena itu merupakan pendorong bagi kita untuk bisa mengenali emosi yang kita ekspresikan sekarang. Jadi harus memang yang namanya motivasi diri. Selanjutnya itu adalah kemampuan dalam hubungan, kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Artinya ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, pastinya akan menjadi suatu hubungan yang baik. Jadi di dalam komponen utama dalam kecerdasan emosional itu adalah kemampuan dalam hubungan, itu menjadikan emosi kita itu bisa terkontrol dan kita bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Dan kelima itu adalah kesadaran sosial. Artinya kita itu adalah makhluk sosial yang harus berhubungan dengan dunia di luar kita, entah itu dari manusia itu sendiri maupun lingkungan kita seperti binatang dan lain-lain. Itu juga bisa meningkatkan kecerdasan emosional kita. Selanjutnya adalah dampak bullying bagi perkembangan anak. Yang pertama adalah rendah diri. Ketika anak itu dibully, pastinya akan merasa rendah diri. Jadi korban yang merasa dibully itu akan memiliki kerendahan atau tidak percaya diri dalam suatu aktivitasnya. Yang kedua adalah depresi dan kecemasan. Orang yang mengalami bullying itu akan mengalami yang namanya stres, lalu setelah stres berkepanjangan akan namanya depresi, dan depresi itu akan mengalami yang namanya kecemasan di dalam hubungan kepada masyarakat. Dan lagi prestasi akademik menurun. Artinya ketika seorang bullying itu terjadi, maka prestasi anak itu akan menurun akademiknya. Jadi akan mengalami penurunan pada saat terjadi bullying itu. Yang keempat itu adalah isolasi sosial. Artinya korban bullying itu akan mengisolasi dirinya atau mengasingkan dirinya. Jadi ketika anak yang kena bullying akan mengalami isolasi atau mengurung dirinya di dalam suatu tempat yang hanya dia sendiri. Itu
itu dari dampak dari bullying. Selanjutnya adalah strategi dalam meningkatkan kecerdasan emosional. Pertama adalah memberikan edukasi. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah memberikan edukasi mengenai dampak dari bullying tersebut dan apa pencegahan dari bullying tersebut. Di situ adalah memberikan edukasi dan juga bimbingan teman sebaya. Di sini dalam strategi ini bahwa bimbingan teman sebaya sangat diperlukan karena teman atau orang yang kena bullying pastinya akan lebih mudah bercerita ketika bersama dengan teman sebaya dibandingkan dengan orang lain atau guru atau bahkan kepada orang tuanya. Makanya harus melibatkan teman sebaya. Selanjutnya adalah keterlibatan orang tua. Orang tua di sini karena sangat berpengaruh mencegah terjadinya bullying karena orang tua itu merupakan madrasah pertama yang harus membimbing anaknya untuk tidak melakukan bullying atau memotivasi anaknya untuk kalau ada yang membullying bisa mengajukan sesuatu yang melaporkan kepada yang berwajib. Jadi keterlibatan orang tua sangat diperlukan untuk pencegahan yang namanya bullying. Yang keempat adalah pelatihan guru. Pelatihan guru sangat diperlukan karena ketika guru tidak profesional di dalam mengatasi yang namanya bullying, seperti guru BK pasti akan yang namanya tidak guru itu akan sulit untuk menemukan masalah dari bullying, dari pencegahan bullying. Jadi harus memang guru itu dilatih supaya profesional agar bullying yang terjadi di sekitar kita dapat teratasi dengan pelatihan guru tersebut. Ya, selanjutnya ini terakhir, mari menjaga dan mengelola kecerdasan emosional mulai dari sekarang. Jadi saya sebagai konselor ini mengajak kepada teman-teman, mengajak kepada yang menonton untuk menjaga dan mengelola kecerdasan emosional untuk bisa mengatasi atau mencegah terjadinya bullying tersebut. Sekian. Setelah kalian itu sudah melakukan bimbingan kelompok, apa yang kalian rasakan dan apa kesan dan pengalaman yang kalian dapatkan dari bimbingan kelompok ini? Saya, Pak. Oke, baik, terima kasih. Perasaan saya sangat berkesan setelah mengikuti bimbingan kelompok ini karena banyak hal yang saya dapatkan seperti mengenai tentang kecerdasan emosional. Ternyata banyak hal-hal yang bisa membuat kecerdasan emosional kita itu meningkat. Kemudian tadi sempat ditampilkan tentang video mengenai perundungan. Nah, ternyata kita sebagai manusia itu tidak boleh merundung sesama teman sebaya kita karena itu dapat mempengaruhi kecerdasan emosional dari korban tersebut. Itu tadi perasaan dan pengalaman dari saudara Fauzan mengenai tentang video dan kecerdasan emosional tersebut. Nah, mungkin masih ada dari anggota kelompok ini untuk memberikan pandangannya mengenai video yang ditayangkan. Saya persilakan kepada saudari Miati. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya melihat video yang tadi bahwa kita sesama manusia saling membutuhkan, maka jangan saling menjatuhkan karena kita tidak tahu masalah apa yang akan kita dapatkan ke depannya. Melalui video tadi bisa kita lihat bahwa dia membuli teman sebayanya dan pada akhirnya teman yang ia bully itu dia perlukan. Jadi kita sesama teman harus membangun komunikasi yang lebih baik karena kita tidak tahu
musibah apa atau apa yang kita hadapi ke depannya. Nah, saya mendapatkan banyak hal, termasuk bagaimana kita memperlakukan manusia atau teman sebaya kita dengan baik, dan bagaimana kita selalu berpikir positif kepada teman-teman kita, bahwa tidak selamanya orang yang lemah itu harus ditindas. Itu saja. Baik, pendapat dari teman-teman dan pengalaman yang disampaikan itu sangat baik. Nah, untuk itu kita akan berada pada tahap penutupan. Nah, pada tahap penutupan ini kita akan memberikan motivasi kepada orang yang membuli dan si pembuli. Jangan sampai terjadi lagi yang namanya pembulian. Saya berpesan kepada orang yang sering membuli, jangan sampai kalian itu melukai dan merusak mental anak-anak yang kalian bully, karena itu merupakan hal yang buruk di dalam kehidupan orang yang dibully. Maka saya sebagai orang yang pernah dibully, jangan sampai hal ini terjadi kepada orang-orang. Itu saja, jangan pernah untuk menyakiti mental setiap orang yang kalian bully. Terima kasih. Apa? Hari ini masih membuli? Jangan ya. Baik, karena kita sudah melakukan bimbingan kelompok, maka kita berada di dalam tahap penutupan. Saya berterima kasih kepada teman-teman anggota kelompok karena saya sudah mengikuti bimbingan kelompok ini dengan baik. Saya ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya untuk menutup pertemuan kita pada kesempatan ini, kita langkah bagi kita untuk berdoa sama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tiga. Satu kata untuk bullying. Say no bullying. Pa! Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah.